Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang teori Type-Myers-Briggs di bawah dosen pengampu Bapak Dr. Afdal MPD Cons. Baiklah, sebelum kami menjelaskan hasil diskusi kami, maka izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Saya Foni Raisya Putri dengan NIM 206186 dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya bersama rekan saya yaitu Tiara Sadzadinata dengan NIM 206180 dan Wahdini Gota Afifisma dengan NIM 206187. Baiklah, materi yang akan kami bahas yaitu tentang 1. Konsep-konsep dasar teori Type-Myers-Briggs. 2. Karakteristik teori. 3. Kekuatan dan kelemahan. 4. Penerapan dalam pelayanan konseling di sekolah dan di luar sekolah. Dan materi tentang konsep-konsep dasar teori Type-Myers-Briggs yang akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Wahdini Gota Afifisma dengan NIM 206187. Kepada Wahdini, saya persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan konsep-konsep dasar teori Type-Myers-Briggs. Myers-Briggs Type Indicator atau MBTI berdasarkan pemikiran C. Gustav Jung tahun 1921 sampai 1971 mengenai persepsi, judgement, dan sikap yang digunakan oleh setiap tipe yang berbeda dari individu. Persepsi adalah kemampuan psikologis individu untuk sadar pada hal-hal, orang-orang, dan ide-ide. Judgement melibatkan berbagai cara untuk menyimpulkan apa yang telah dipersepsikan individu tersebut. Kalau orang berbeda satu sama lain ketika mempersepsikan sesuatu dan melakukan judgement, maka perbedaan ini juga mempengaruhi minat, keterampilan, nilai-nilai, serta reaksi mereka. MBTI dibuat untuk mempelajari tipe kepribadian berdasarkan teori Jung. Catherine Briggs dan putrinya, Isabel Briggs Myers, merasa yakin bahwa teori Jung dapat diterapkan untuk meningkatkan pemahaman manusia. Mereka mengembangkan suatu instrumen berdasarkan teori Jung yang memungkinkan seseorang mempelajari jenis perilakunya sendiri, sehingga dapat memahami dirinya sendiri dengan lebih baik, berkaitan dengan cara mereka berinteraksi dengan yang lain. Pilihan atau dimensi dikotomi dari Myers-Briggs adalah sebagai berikut. Yang pertama, extraversion, dilambangkan dengan huruf E, berlawanan dengan introversion, yang dilambangkan dengan huruf I. Yang kedua, sensing, yang dilambangkan dengan huruf S, berlawanan dengan intuition, yang dilambangkan dengan huruf N. Yang ketiga, thinking, yang dilambangkan dengan huruf T, berlawanan dengan feeling, yang dilambangkan dengan huruf F. Yang keempat, judgment, yang dilambangkan dengan huruf J, berlawanan dengan perception, yang dilambangkan dengan huruf P. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya, Wahdini Gota Afifisma. Materi selanjutnya yaitu tentang karakteristik teori dan kekuatan dan kelemahan yang akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Tiara Sadzadinata dengan NIM 206180. Kepada Tiara, saya persilahkan. Baiklah, saya akan membacakan karakteristik teori. Karakteristik dikotomi teori tipe Myers-Briggs. Pertama, orang yang mengandalkan pengertian dan pemikiran. Pekerjaan yang sesuai yaitu hukum, manajer bisnis, akuntan, dan bagian produksi. 2. Orang yang mengandalkan pengertian dan perasaan. Pekerjaan yang sesuai yaitu medis, mengajar, pekerjaan sosial. Orang yang mengandalkan institusi dan perasaan. Pekerjaan sesuai yaitu pendeta, periklanan, pelayanan sosial, dan pengajaran. 4. Orang yang mengandalkan institusi dan pemikiran. Pekerjaan yang sesuai yaitu ilmuwan, peneliti, dan komputer. Kekuatan dan kelemahan. Kekuatan individu
lebih mudah dipahami melalui tes kepribadian karena hanya ada dua pilihan alternatif, itu ya atau tidak. Kedua, dengan metode ENFJ dalam MBTI memudahkan individu untuk menyesuaikan pribadinya dengan pekerjaan yang disukainya. Ketiga, individu menggunakan minat, bakat, kemampuan, dan niat dalam dirinya untuk memilih karir yang sesuai dengan kepribadiannya tanpa ada paksaan dari luar. Keempat, tujuan dari MBTI dibuat untuk mempelajari tipe kepribadian berdasarkan teori Jung. Kelima, individu mencoba menggunakan logika dan kekuatan analisa untuk mengambil keputusan karirnya berdasarkan fakta yang ada di lingkungannya. Keenam, dengan MBTI kita bisa memahami kelebihan strength diri kita sekaligus kelemahan yang ada pada diri sendiri. Ketujuh, skala ini memperhatikan fungsi dasar manusia yaitu persepsi Jagmeet yang selalu ada di perilaku manusia sehingga sangat bermanfaat untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kelemahan pertama, individu cenderung merasa terpaksa atas pilihannya karena harus memilih salah satu pilihan yang keduanya dianggap sesuai dengan kemampuannya. Kedua, individu lebih dituntas niat dalam dirinya saja tanpa melihat faktor pendukung lain yang berada di lingkungannya. Ketiga, teori Myers-Briggs kurang memperhatikan adanya perbedaan individu sehingga akan mempengaruhi hasil tes MBTI. Keempat, walaupun teori ini bertahan lama, namun validitas dari tes MBTI masih perlu dipertanyakan. Kelima, hasil dari tes MBTI bersifat statis, hanya berorientasi pada hasil dari tes MBTI. Baiklah, sekian teori dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya, Tiara Sadzadinata. Materi selanjutnya yaitu tentang penerapan teori dalam pelayanan konseling di sekolah dan luar sekolah, yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu 1. Dapat mengidentifikasikan kepribadian individu sehingga memudahkan dalam menentukan sikap dan perilaku. 2. Dengan adanya teori ini, konselor dapat membantu konseli dalam memahami orang lain. 3. Dengan adanya teori ini, konselor dapat membantu konseli dalam menghargai perbedaan. 4. Sebagai panduan untuk memilih jurusan kuliah sampai dengan profesi yang cocok dengan kepribadian. 5. Dapat memahami kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri, sehingga konseli lebih fokus dalam mengembangkan kelebihan dan memperbaiki kekurangan pada dirinya. 6. Membantu memperbaiki hubungan dan cara pandang terhadap orang lain, sehingga bisa memahami dan menerima adanya perbedaan tersebut. Baiklah, itu penjelasan materi teori Myers-Briggs dari kelompok kami. Apabila ada salah atau kesalahan, baik dari tutur kata kami ataupun bacaan kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.